Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah dari MJ206. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Estetika Humanisme, yakni tugas akhir atau UAS, dengan tema Emotional Intelligence. Konsep mengenai kekuatan emosional pertama kali diperkenalkan oleh Abraham Maslow pada tahun 1950-an. Istilah kecerdasan emosional kemudian muncul pertama kali dalam makalah tahun 1964 oleh Michel Beldoch dan dalam makalah tahun 1966 oleh B. Leuner berjudul Emotional Intelligence and Emancipation yang muncul pada jurnal psikoterapi yang bernama Practice of Child Psychology and Child Psychiatry. Pada tahun 1983, Howard Gardner dalam bukunya yang berjudul Frames of Mind, yakni The Theory of Multiple Intelligence, memperkenalkan sebuah gagasan bahwa jenis kecerdasan yang umum digunakan seperti IQ gagal dalam menjelaskan keseluruhan kemampuan kognitif. Dia kemudian memperkenalkan gagasan kecerdasan ganda yang mencakup kecerdasan interpersonal atau kapasitas untuk memahami niat, motivasi, dan keinginan orang lain. Kecerdasan intrapersonal yakni kapasitas untuk memahami diri sendiri, untuk menghargai perasaan, ketakutan, dan motivasi seseorang. Penggunaan istilah EQ atau Emotional Quotient atau kecerdasan sosial yang ada pada karya cetak yang tersebar secara publik baru pertama kali ada pada tahun 1987 dalam sebuah artikel oleh Kate Beasley di majalah British Mensa. Meski begitu, istilah kecerdasan emosional baru dipopulerkan pada tahun 1995 oleh psikolog dan jurnalis ilmu perilaku Dr. Daniel Goleman dalam bukunya yang berjudul Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ. Kemudian kita beralih ke pengertian dari emotional intelligence itu sendiri. Emotional intelligence sendiri adalah kemampuan seseorang untuk mengenali, memahami, mengelola, dan menggunakan emosi, baik emosi diri sendiri maupun emosi orang lain, untuk mencapai tujuan dan berinteraksi secara efektif dengan lingkungan di sekitarnya. Secara lebih rinci, emotional intelligence ini mencakup beberapa aspek. Yang pertama ada pengenalan emosi, yakni kemampuan untuk menyadari dan memahami emosi yang sedang dirasakan baik oleh diri sendiri maupun orang lain. Kemudian yang kedua, ada pemahaman emosi. Ini kemampuan untuk mengerti penyebab dan konsekuensi dari emosi yang dirasakan. Kemudian yang ketiga ada pengelolaan emosi, yakni kemampuan untuk mengatur dan mengendalikan emosi agar tidak berdampak negatif pada diri sendiri dan orang lain. Kemudian yang keempat ada penggunaan emosi, yakni kemampuan untuk menggunakan emosi secara positif untuk memotivasi diri membangun hubungan yang baik dan mengatasi tantangan. Dan pentingnya emotional intelligence terlihat dalam berbagai aspek kehidupan seperti hubungan pribadi, hubungan profesional, kesehatan mental. Dengan kata lain, emotional intelligence ini adalah keterampilan penting yang dapat dipelajari dan dikembangkan untuk mencapai kesuksesan dan kebahagiaan dalam hidup. Kecerdasan emosional ini menyumbang 80% dari faktor penentu kesuksesan seseorang, sedangkan 20%-nya dipengaruhi oleh kecerdasan intelektual atau IQ. Kemudian apa saja contoh-contoh dari emotional intelligence itu sendiri? Yang pertama ada rasa marah. Marah adalah ekspresi emosi yang bersifat agresif. Marah bisa dipicu akibat frustasi, merasa kecewa, dan rasa kesal terhadap suatu hal. Dampak positif dari marah yakni bisa meredakan rasa kesal dan bisa membuat emosi tenang. Selain itu, marah juga bisa berdampak buruk apabila tidak bisa mengendalikan emosi marah tersebut. Emosi marah bisa diekspresikan dengan amukan, rasa benci dan marah yang besar, merasa jengkel terhadap suatu hal, merasa kesal dan terganggu, muncul karena singgungan hingga menyebabkan kekerasan dan rasa benci secara patologis. Kemudian yang kedua, yakni ada kesedihan. Kesedihan ini merupakan reaksi emosi yang timbul karena suatu hal, bisa karena peristiwa, pengalaman, dan keadaan yang menyakitkan dan rasa kecewa. Rasa sedih ini bisa dipicu oleh rasa kecewa terhadap suatu hal dan merasa tidak berdaya hingga tidak muncul rasa minat untuk melakukan apapun. Rasa sedih yang berlarut-larut bisa mengakibatkan adanya depresi.
Kemudian yang ketiga, ada rasa takut. Rasa takut ini bisa menyebabkan stres gangguan emosional. Stres tersebut timbul karena adanya ancaman dan tekanan atau perubahan. Dampaknya akan menyebabkan respon tubuh seperti napas dan detak jantung yang semakin cepat. Selain itu, otot menjadi kaku, serta tekanan darah menjadi tinggi. Rasa takut ini bisa disebabkan oleh ancaman karena merasa dirinya dalam bahaya. Ancaman tersebut bisa ditimbulkan dengan ancaman fisik, psikologis, hal yang imajiner, serta emosional. Rasa takut dikategorikan sebagai emosi negatif, namun rasa takut juga berdampak positif karena bisa menjaga diri dari potensi yang menyebabkan bahaya. Rasa takut bisa diekspresikan dengan kondisi gugup, cemas, merasa khawatir, rasa waspada terhadap suatu hal, dan merasa tidak tenang. Kemudian yang keempat ada yang namanya kenikmatan. Kenikmatan sendiri bisa diekspresikan dengan rasa bahagia dan gembira. Selain itu, kenikmatan menunjukkan rasa senang, terpesona hingga rasa takjub akan suatu hal. Kenikmatan pertama yaitu berupa nikmat sehat yang diperoleh dengan rasa kecukupan terhadap kebutuhan dasar seperti makanan dan minuman. Kenikmatan kedua yaitu kenikmatan sosial yang bisa dipenuhi dengan rasa kebutuhan untuk hidup bersama dengan keluarga dan kelompok sosial. Kenikmatan ketiga yaitu kenikmatan spiritual, yaitu pemenuhan rohani akan kebutuhan untuk menenangkan hati dan pikiran. Kemudian yang kelima ada cinta. Cinta merupakan salah satu jenis emosi yang timbul karena rasa intim, menyebabkan gairah dan komitmen. Cinta juga merupakan emosi yang dipengaruhi oleh kedekatan, rasa tertarik, juga rasa percaya terhadap satu sama lain. Selain itu, cinta juga bisa timbul karena reaksi biologis yang timbul pada diri manusia. Rasa cinta bisa diekspresikan dengan bentuk persahabatan, rasa percaya, rasa hormat terhadap seseorang, hingga rasa kasih sayang antar manusia. Kemudian yang keenam, ada terkejut. Terkejut ini merupakan salah satu emosi yang bisa terjadi dalam waktu yang singkat. Rasa terkejut bisa muncul karena menemukan suatu hal yang baru. Emosi terkejut bisa diekspresikan dengan rasa takjub, kejutan, muak, hingga rasa mual ingin muntah. Kemudian yang ketujuh ada jengkel. Beberapa sikap jengkel ini contohnya antara lain jijik, mual, benci, tidak suka, atau mau muntah. Kemudian yang kedelapan ada yang namanya malu. Malu merupakan rasa yang tidak nyaman yang muncul karena kondisi sosial dalam menghadapi orang baru yang terjadi karena kondisi interaksi sosial yang buruk. Rasa malu ini merupakan hal yang normal karena dapat terjadi dalam beberapa kondisi saja. Rasa malu bisa berdampak negatif apabila disertai dengan rasa sepi, cemas, hingga frustasi. Rasa malu bisa diekspresikan dengan rasa bersalah, rasa hancur, kesal, hingga timbul karena adanya aib. Kemudian mengenali emosi dalam diri. Mengenali emosi diri sendiri merupakan salah satu faktor untuk memaksimalkan kecerdasan emosi. Mengenali emosi adalah kemampuan dasar untuk mengetahui perasaan apa yang akan dan sedang terjadi. Kemampuan emosi diri adalah kemampuan dasar untuk menyadari akan emosinya sendiri. Hal tersebut bertujuan untuk mencegah terhadap keadaan suasana hati dan pikiran. Apabila tidak bisa mengetahui perasaan dan emosi sendiri, akan terbawa emosi yang bisa menguasai diri. Kemudian ada yang namanya mengelola emosi. Apa itu mengelola emosi? Mengelola emosi adalah manajemen untuk mengendalikan emosi. Dengan mengelola emosi diharapkan mampu untuk memahami, menerima, serta memberikan kontrol ketika mengekspresikan emosi itu sendiri. Emosi harus diekspresikan sesuai tujuan yang jelas agar tercipta hubungan yang harmonis secara interpersonal. Selain mengelola emosi diri sendiri, juga belajar untuk memahami emosi yang ada pada orang lain. Kemudian bagaimana cara meningkatkan kecerdasan emosional supaya berdampak baik pada diri sendiri? Kecerdasan emosional bukanlah sesuatu yang statis. Ia dapat dikembangkan dan ditingkatkan seiring waktu melalui latihan dan kesadaran diri. Berikut ini beberapa cara untuk meningkatkan KE atau kecerdasan emosional. Ini yang pertama, kita bisa mempraktikkan kesadaran diri dengan cara memperhatikan emosi yang muncul, identifikasi pemicunya, dan pahami bagaimana emosi tersebut
memengaruhi perilaku. Kemudian yang kedua, kita bisa mengelola emosi itu sendiri dengan cara mengembangkan strategi untuk mengatasi emosi negatif seperti teknik pernafasan, meditasi, maupun olahraga. Kemudian kita juga bisa berlatih atau melatih empati dengan cara mencoba untuk memahami perspektif orang lain, mendengarkan dengan penuh perhatian, dan menunjukkan minat yang tulus pada perasaan mereka. Kemudian kita bisa meningkatkan keterampilan sosial, yakni dengan cara belajar berkomunikasi secara efektif, mengatasi konflik, dan membangun hubungan yang sehat. Kemudian yang terakhir, kita bisa meminta umpan balik, atau reaksi dari lawan bicara kita, yakni dengan cara menanyakan kepada orang lain tentang bagaimana kamu berinteraksi dengan mereka dan area mana yang perlu ditingkatkan. Itu saja presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.